to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Apa kabarnya Bu Nani? alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya? Iya Kak. Terlihat dari wajahnya itu lebih fresh gitu Bu Nani. Kemarin sudah sekilas memperhatikan ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya Bu Nani. Nah, kemudian setelah ini nanti saya akan mengajak Bu Narni atau akan melihat Bu Narni untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan berdiferensiasi itu tadi. Bu Narni di kelas 5 kan ya? Di kelas 5. Kemudian Bu Narni nanti mengambil mata pelajaran apa Bu Narni atau topik apa yang akan disampaikan pada anak-anak? Nah, kebetulan pada hari ini yaitu tepatnya ini saya sampai tema 4 Ibu, sehat itu penting, subtema 1. Nah, dengan menggunakan kompetensi dasar menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Wah, ini nanti pasti akan jadi pembelajaran yang sangat menarik bagi anak-anak ya Bu Nani, karena mudah-mudahan anak-anak iya, juga aktif. biasanya anak-anak itu kan senang kalau dengan topik yang demikian. Kemudian untuk tujuan pembelajaran itu sendiri yang diharapkan Bu Nani itu nanti seperti apa? Nah, karena saya nanti menggunakan media gambar Bu, jadi anak-anak itu nanti mengamati gambar peredaran darah manusia. Jadi nanti tujuannya siswa itu dapat merinci organ peredaran darah manusia secara tepat, dan anak-anak nanti juga mengamati video, menyimak video bagaimana sistem peredaran darah manusia itu. Baik, berarti nanti Bu Nani akan menyajikan beberapa pilihan pada anak-anak sehingga anak-anak nanti Bu Nani bisa melihat anak-anak pilih yang mana, atau anak-anak cenderung suka pada yang visual atau yang itu tadi. Kemudian nanti untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu yang seperti apa? Nah, saya mengharapkan anak-anak tadi itu tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak bisa menjelaskan sistem peredaran darah dengan nanti proyeknya sesuai yang mudah dipahami. Anak bisa menggunakan gambar atau dia bisa kinestesis dan sebagainya. Jadi sesuai pilihan anak itu bagaimana cara memahaminya sistem peredaran darah. Oke, menarik sekali. Lalu seberapa yakin Bu Narni memilih metode tersebut pada anak-anak, disampaikan pada anak-anak itu sejauh mana keyakinannya? Misalnya kalau dihitung keberhasilannya nanti 1 sampai 100 gitu berapa? Saya mengharapkan 70%. Insya Allah anak-anak itu sudah aktif, dan karena apa, di dalam pembelajaran nanti saya selipkan ice breaking, jadi anak-anak itu tidak bosan. Oh gitu, jadi nanti penjenengan kemas juga ice breaking mungkin lewat game-game juga sehingga anak-anak benar-benar tampak aktif dan tertarik pada pembelajaran tersebut tanpa tekanan ya Bu Nani. Luar biasa lah. Untuk muridnya Bu Nani sendiri berapa? Kayaknya kemarin saya lihat ada 14, iya betul? Iya, 14 anak Ibu 14 untuk di kelas 5. Jadi kayaknya 14 itu dengan beberapa pilihan tadi menurut Bu Nani sudah cukup ya? Cukup bisa mengakomodir semua kebutuhan siswanya. Kemudian apa yang dilakukan Bu Nani nanti seandainya salah satu siswa tersebut ternyata tidak aktif? Saya akan memperbaiki Bu, karena saya akan mengadakan observasi. Jadi anak-anak itu mana yang belum aktif dan tidak. Jadi saya akan meninjau ulang rencana pembelajaran saya
model pembelajaran apa yang cocok dan sangat diminati oleh anak-anak. Contohnya saya ini untuk pembelajaran hari ini saya menggunakan problem based learning karena berpusat pada murid itu apa agar anak-anak itu selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Betul. Apakah nanti di situ Bu Nani sudah menerapkan juga budaya positif? Insya Allah. Ya, semoga nanti pembelajarannya sukses ya Bu Nani dan menyenangkan. Kemudian izin bertanya lagi nggih untuk yang terakhir. Kemudian strategi yang dipersiapkan itu apa saja Bu Nani? Tadi setelah Bu Nani berangan-angan ya, oh nanti misalnya salah satu murid saya tidak bisa aktif ternyata. Yang namanya anak itu kan macam-macam ya, Bu Nani. Lalu strategi yang dipersiapkan itu nanti yang sudah ada ini apa? Iya, karena anak-anak itu kan manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Kalau di dalam kelas pasti ada yang merasa bosan, pasti ada yang ingin bebas, mau minum dan sebagainya. Nah, saya untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, nah itu Bu, saya selip-selipkan, nanti saya ajak di permainan ataupun saya kasih ice breaking biar anak-anak itu nanti biar fokus ke pembelajaran. Betul. Kayaknya nanti menjadi pembelajaran yang yakin sukses ya Bu Nani. Nah, nanti saya minta izin juga diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran yang Bu Nani ikuti selama 2 jam pelajaran sampai dengan selesai. Nanti izinkan saya mengobservasi seperti itu Bu Nani. Lakukan apa yang menurut Bu Nani sudah pahami sejauh ini. Semoga nanti pembelajaran itu berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga apa yang saya bagikan atau saya berbagi praktik kemarin itu sudah diterapkan oleh teman saya, rekan sejawat utamanya Bu Nani nanti untuk melakukan pembelajaran itu. Terdiferensiasi. Untuk berdiferensiasi sendiri pastinya Bu Nani sudah sangat paham ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Nani. Nanti izinkan saya masuk di kelasnya Bu Nani untuk mengamati anak-anak. Jadi saya harap nanti anak-anak juga senang atas keberadaan saya di situ, karena sampaikan pada anak-anak juga bahwa nanti Bu Ita di situ hanya melihat dan pengen tahu seperti apa anak-anak belajar dengan asik. Terima kasih Bu Nani. Ya, sampai ketemu nanti di kita. kelas. Semangat. kita. Semoga nanti pembelajarannya sukses. Amin. Kemudian bisa dibagikan atau diterapkan di kelas-kelas lain sehingga masing-masing kelas sudah melakukan pembelajaran yang diferensiasi seperti yang dilakukan Bu Nani. Ya, terima kasih Bu Ita atas motivasinya. Sama-sama, mari Bu Nani nanti ketemu di kelas. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Banyak yang semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa.
marilah kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau memimpin ke depan? Saya. Iya, yang maju ke depan untuk memimpin memainkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, ayo dipimpin sama Mbak Arum ya. Oke. Mari kita mulai teman-teman kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih Mbak Arum sudah berani untuk memimpin menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk menambah semangat kita untuk belajar hari ini, kita tepuk semangat. Nah, masih ingatkah anak-anakku, kita kemarin sudah mempelajari apa? Sistem peredaran darah manusia. Kira-kira organ penting dalam sistem peredaran darah manusia itu ada apa saja ya? Siapa yang bisa? Apa? Jantung, apa lagi? Paru-paru, Paru-paru. hati, Ya, apa yang penting? Darah. Siapa yang akan membawa darah untuk berkeliling seluruh tubuh? Siapa yang akan membawa? Oksigen. Nah, sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini, itu dengan kegiatan mengamati gambar, anak-anak itu diharapkan dapat merinci sistem peredaran darah manusia secara tepat, dan nanti juga anak-anak menyimak video sistem peredaran darah, anak bisa menjelaskan bagaimana sistem peredaran darah manusia dengan secara rinci dan menyebutkan organ-organ darah apa saja yang penting dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, coba anak-anak tadi sudah menyebutkan organ-organ penting dalam peredaran darah manusia. Tadi sudah bisa menyebutkan ada apa saja Mas tadi. Coba amati gambar ini. Ada paru-paru, ada jantung, ada darah. Kenapa ya darah ini kok warnanya biru? Ada yang berwarna merah. Kenapa ya kira-kira? Kenapa berwarna biru dan berwarna merah? Ada gambar ini. Kalau biru itu banyak mengandung apa? Karbon dioksida. Kalau berwarna merah banyak mengandung oksigen. Nah, jadi sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Coba amati gambar ini. Kalau sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari mana? Dari ini. Kiri kanan, jalan-jalan menuju arteri pulmonalis, terus menuju ke paru-paru. Nggak sampai paru-paru ini darah diapakan? Kan membawa sari-sari makanan, diolah, diambil darah yang bersih menjadi merah ini yang banyak mengandung oksigen, terus dibawa
sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya dengan aliran darah. Ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka artinya darah tidak mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya pada hewan serangga. Jantung serangga ketika berdenyut, maka darah dipompa ke aorta. Selanjutnya, darah dikeluarkan dari aorta menuju jaringan tubuh. Sebaliknya, darah dari jaringan tubuh dapat kembali ke jantung melalui pori-pori. Jadi, pada hewan serangga, sistem peredaran darahnya tidak melalui pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup artinya darah mengalir melalui pembuluh darah. Sebagai contoh, sistem peredaran darah tertutup pada hewan vertebrata dan manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang darah. Darah merupakan bagian dalam tubuh yang berperan untuk memindahkan zat dari satu sel tubuh ke sel tubuh lainnya. Darah pada manusia mengalir dalam pembuluh darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel darah. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ketika komponen-komponen darah kita pisahkan secara sentrifugasi, maka kita akan lebih mudah mengamati komponen-komponen darah dan mengedarkan sari-sari makanan ke sel-sel tubuh. Nah, fungsi ini dilakukan oleh plasma darah. Yang keempat, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi atau pembuangan. Fungsi ini juga dilakukan oleh plasma darah. Fungsi yang kelima, darah mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu. Nah, fungsi ini. Yang kedua, ada samping kanan atau atrium dexter. Yang ketiga, ada bilik kiri atau yang disebut pula dengan ventricle sinister. Dan yang keempat adalah bilik kanan atau ventricle dexter. Nah, setiap ruangan dalam jantung memiliki peran yang berbeda-beda. Berikut ini fungsi dari setiap ruangan jantung. Yang pertama, tebal, sedangkan lapisan otot pada pembuluh balik nanti. Nah, tadi sudah mengamati gambar dan menyimak video. Kira-kira siapa yang lebih suka menonton video? Siapa yang suka menonton video? Video kan video belajar ya? Ayo, siapa yang suka? Siapa yang suka melihat gambar?
Demikian hasil presentasi, hasil diskusi dari kelompok 2. Yuk tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana anak-anak hari ini perasaannya? Kayaknya loyo deh. Kita harus bikin terlebih dahulu ya, biar semangat lagi. Kita harus bikin, yuk kita semua berdiri. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak, soal evaluasinya, hasil pekerjaannya silakan dikumpulkan di meja yang ini. Nah, jangan lupa dikasih nama. Kalau sudah, kembali ke tempat. Hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nani, dari apa yang disampaikan Bu Nani tadi, untuk area perkembangannya adalah Bu Nani akan lebih semangat lagi mengikuti diklat dan lain sebagainya. Kemudian ini hal yang sangat menarik dari percakapan kita hari ini, dan menurut Bu Nani yang paling menarik atau apa saja yang menarik dari percakapan kita di hari ini? Ya, mulai dari proses pra-observasi sampai proses observasi dan pasca. Karena saya mengamati Bu Ita ikut mengikuti guru penggerak, ternyata saya hanya mengintip itu Bu, ternyata banyak ilmu yang luar biasa. Wow, keren di guru penggerak. Nah, jadi ini saya sebagai motivasi saya, insya Allah saya juga akan mengikuti program guru penggerak yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud. Doakan dan semoga saya juga bisa bergabung di grup. Insya Allah nanti masih sampai angkatan 11. Ini sudah daftar ya angkatan ini. Angkatan 9 ini ya. Iya. Insya Allah. Baik, Bu Nani, terima kasih sudah luar biasa percakapan kita kali ini. Saya harap percakapan kita pada hari ini membawa manfaat yang lebih baik lagi ke depannya, kemudian semakin memotivasi lagi baik diri saya maupun diri Bu Nani, kemudian bisa diterapkan di teman-teman kita. Terima kasih, terus berkarya, terus meningkatkan kompetensi diri. Terima kasih, kita sambung di lain kegiatan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.